Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ihsan dengan NIM 2020-31279 akan menjelaskan tentang materi soft computing tentang materi itu adalah biogas. Baiklah, langsung saja yang pertama adalah definisi biogas. Biogas ini merupakan gas alami yang dihasilkan dari pemecahan bahan organik oleh bakteri anaerob dan digunakan dalam energi. Biogas itu berbeda dengan gas alam karena biogas ini berasal dari sumber energi terbarukan yang diproduksi secara biologis yang berasal dari pencernaan anaerobik. Dengan komponen utamanya itu gas, metana, karbon dioksida, dan sejumlah kecil hidrogen serta karbon monoksida. Berdasarkan yang dibahas dari Encyclopedia Britannica, biogas itu terbentuk secara alami yang ada di tumbukan kompos sebagian gas rawa dan sebagai hasil fermentasi enterik pada manusia. Jadi biogas ini bukan berasal dari energi fosil tetapi dari hasil pencernaan anaerob dari bakteri dan juga berasal dari yang berasal dari secara alami. Apa sih pentingnya biogas dalam energi terbarukan? Peran biogas dalam energi terbarukan sangat memiliki peran yang sangat kompleks seperti sumber energi yang terbarukan yang dihasilkan dari limbah organik maupun anaerobik yang diolah dalam sumber tersebut. Jadi sumber energi terbarukan yang bisa digunakan secara terus-menerus dan bisa diciptakan dengan proses tertentu. Lalu ada reduksi emisi gas rumah kaca. Gas metana berasal dari efek rumah kaca tersebut yang sangat buruk terhadap iklim bumi kita. Sehingga dengan memanfaatkan biogas kita mengurangi gas metana dan penggunaan energi fosil. Karena biogas ini tidak menghasilkan gas metana, jadi bisa menurunkan jumlah gas metana pada bumi kita sehingga memperbaiki iklim kita. Lalu pemanfaatan limbah dengan pemanfaatan limbah tersebut kita dengan hasil penguraian bahan organik tersebut sehingga limbah tidak hanya terbuang sia-sia. Sebenarnya limbah yang kita buang itu sebagian besar masih bisa kita manfaatkan sebagai sumber dari biogas seperti sampah dedaunan, sampah sisa makanan, dan lain sebagainya. Lalu ada diversifikasi sumber energi. Kita dapat diversifikasi portofolio dalam energi yang mengurangi ketergantungan dari energi fosil yang tidak ramah terhadap lingkungan dan penyebabkan pemanasan global. Lalu adalah keberlanjutan lingkungan ekonomi, yang mana biogas dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan untuk lapangan pekerjaan. Maksud dari keberlanjutan lingkungan ekonomi ini adalah limbah lingkungan itu bisa dimanfaatkan dan diolah secara ulang sehingga dalam pengolahan tersebut suatu organisasi atau perusahaan membutuhkan masyarakat untuk melakukan kegiatan tersebut sehingga kegiatan tersebut bisa membuka lapangan pekerjaan dan membuka lahan ekonomi bagi masyarakat tersebut. Bagaimana sih cara memproduksi biogas tersebut? Yang pertama dalam memproduksi biogas adalah pengumpulan bahan yang untuk dijadikan dalam biogas yang berasal dari limbah pertanian, makanan, limbah taman, dan limbah perkotaan yang bisa dijadikan untuk difermentasi. Lalu dipersiapkanlah bahan tersebut dari hasil pengumpulan bahan tersebut yang dimasukkan ke dalam lubang reaktor biogas yang akan menciptakan lingkungan anaerobik untuk mikroorganisme untuk menghasilkan gas. Lalu fermentasi anaerobik. Proses ini melibatkan jenis bakteri yang berbeda yaitu pengurai awal, kemudian bakteri metanogen akan menghasilkan metana untuk menjadi komponen utama biogas. Pemurnian biogas digunakan untuk memerlukan kualitas biogas yang lebih tinggi. Maksud pemurnian ini adalah hasil biogas sebelumnya itu mungkin masih kurang bagus. Dan pada fase pemurnian biogas ini dilakukan suatu proses yang bisa menghasilkan sumber biogas itu lebih murni daripada sebelumnya. Lalu hasil fermentasi biogas yang akan ditampung pada tangki penyimpanan khusus untuk cadangan biogas untuk kemudian hari. Lalu untuk ini hasil biogas yang telah dihasilkan tersebut disimpan dalam suatu tabung atau suatu tempat untuk bisa digunakan untuk kemudian hari sebagai cadangan biogas kita. Lalu penggunaan biogas yang sudah dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Jadi dalam proses produksi biogas memerlukan bantuan mikroorganisme dalam reaktor yang mengubah bahan organik tersebut menjadi biogas. Lalu teknologi produksi biogas. Pada proses produksi dalam biogas itu menggunakan teknologi atau reaktor yang berfungsi untuk menampung dalam limbah yang akan diolah lalu dibantu dengan mikroorganisme yang berperan dalam penggunaan limbah tersebut yang akan menghasilkan gas metana tersebut sebagai sumber utama dalam biogas. Gas metana yang dihasilkan tersebut bukan
jenis gas metana yang berbahaya, tetapi merupakan gas metana yang emang berfungsi untuk bahan utama dari penggunaan biogas tersebut. Lalu, apa sih pemanfaatan AI dalam produksi biogas? Pemanfaatan AI dalam biogas memiliki manfaat yang sangat besar dan sangat efisien, seperti mengoptimalisasi proses fermentasi dengan menggunakan IoT atau Internet of Things sebagai sensor untuk bisa mengetahui temperatur, suhu, pH, keasaman, dan lain sebagainya. Lalu bisa memprediksi hasil produksi biogas. Dengan perhitungan prediksi menggunakan algoritma AI, kita dapat memprediksi jumlah biogas dari jumlah limbah atau limbah yang kita olah tersebut. Lalu pengawasan atau deteksi gangguan yang mana bisa memberi informasi secara real time. Pengelolaan biogas. AI melalui IoT bisa membantu atau mengoptimalkan kinerja dalam reaktor tersebut, sehingga pemanfaatan AI bisa membantu dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas dari hasil biogas. Lalu contoh jurnal internasional mengenai AI dalam biogas dengan judul produksi biogas dalam eceng gondok atau E. cornea crassipes atau kajian konsistensi dan pH terhadap biogas yang dihasilkan. Untuk melihat jurnalnya kita dapat membuka link berikut. Lalu apa saja sih perusahaan yang bergerak dalam biogas menggunakan AI? Seperti PT Sintesa Group merupakan perusahaan bergerak di bidang energi terbarukan termasuk biogas yang telah mempertimbangkan penggunaan AI. PT Medco Energi Internasional Tbk merupakan perusahaan energi terintegrasi dan yang berinvestasi di dunia energi terbarukan dan juga biogas, sehingga mereka sudah mulai menggunakan AI dan lain sebagainya. Mungkin itu saja materi tentang biogas. Kalau ada kekurangan dan kekhilafan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.